Oke baik, perkenalkan nama saya Maria Maximiliana Laklom, NPM 12170035. Saya mahasiswa Universitas Timur, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengaruh equilibrium kuota impor. Langsung saja masuk pada penjelasannya. Pengertian kuota impor. Kuota impor adalah kebijakan impor dengan membatasi kuantitas impor produk selama jangka waktu tertentu. Pemerintah memperlakukannya untuk melindungi industri dalam negeri yang rentan terhadap tekanan produk impor. Kuota impor adalah salah satu kebijakan hambatan perdagangan non-tarif selain subsidi dan embargo. Tujuan kuota impor. Yang pertama, pemerintah melindungi industri dalam negeri dengan membatasi kuota impor. Produsen di negara mitra mungkin menerapkan praktik perdagangan yang tidak adil. Yang kedua, untuk mencegahnya, pemerintah dapat menerapkan hambatan perdagangan. Salah satu opsinya dengan menerapkan kuota impor. Yang berikut perbedaan antara kuota impor dan tarif impor. Kuota berbeda dengan tarif impor. Kuota, pemerintah membatasi kuantitas produk, sedangkan tarif impor adalah pungutan atas harga produk impor. Kuota impor hanya mempengaruhi kuantitas dan tidak menaikkan harga produk impor, sedangkan tarif impor adalah menaikkan harga produk impor. Sebelumnya, di bawah kuota impor, pemerintah membatasi kuantitas impor. Pemerintah biasanya menunjukkan beberapa importir untuk mengapalkan barang dari luar negeri. Pemerintah kemudian memberikan batas berapa banyak yang dapat diimpor dari luar negeri. Katakanlah, sebelum kuota berlaku, importir mengapalkan sebanyak 10,8 ton. Karena permintaan tinggi, maka dari luar negeri kemudian menaikkan kualitas impor menjadi 18,2 ton. Tinggi impor meningkatkan pasokan di pasar domestik. Merasa posisi luar negeri terancam oleh produksi impor, produsen domestik menekankan pemerintah untuk memperlakukan kuota impor. Katakanlah pemerintah setuju, pemerintah kemudian menerbitkan kebijakan kuota dan membatasi impor hanya 9,4 ton. Memang dengan kuota baru, pemerintah melindungi produsen domestik, tapi itu juga memunculkan masalah lain. Pasokan dalam negeri berkurang. Dalam kasus di atas, kekurangan mencapai 1,4 ton, yaitu 10,8 ton dikurangi 9,4 ton. Dalam mikroekonomi, istilah lain dari kekurangan atau shortage adalah akses pemerintah, sebuah kondisi di mana pemerintah melebihi pasokan. Sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran, turunnya pasokan mendorong harga barang di pasar domestik naik, tentu saja merugikan konsumen. Baik, masuk ke dalam kurva pengaruh equilibrium kuota impor. Mencoba menjelaskan dari kurva di bawah ini. Sebelum kuota berlaku, pasokan domestik berada pada I1 18,2 ton. Setelah kebijakan kuota berlaku, pasokan kebijakan berkurang menjadi Q2 18,86 ton karena kuantitas impor lebih sedikit. Sebagai hasilnya, kurva penawaran bergeser ke kiri.
mengasumsikan permintaan konstan, pasokan harga naik dari P1 10,8 ke P2 14,14. Sebaliknya, hasilnya konsumen domestik harus membayar harga yang lebih tinggi. Q1 18,2 minus Q2 14,86. Harga pasar seharusnya akan kembali turun ke tingkat sebelumnya, mengasumsikan permintaan tidak berkurang. Jenis kuota impor. Kuota impor dapat mengambil beberapa variasi. Pemerintah mungkin menerapkan kuota tetap. Dalam hal ini, pemerintah membatasi jumlah maksimum yang diimpor. Dalam kurva, pemerintah dapat membatasi impor hanya sebanyak 9,4 ton. Pemerintah juga dapat menerapkan kuota berbasis tarif tambahan atau tarif rate kuota. Pemerintah masih mengizinkan impor melebihi kuota, tapi harus membayar biaya impor yang tinggi untuk setiap tambahan kuantitas. Misalnya, kuota impor adalah sebanyak 9,4 ton dan importir membayar bea sebesar 3,34%. Mereka dapat mengimpor lebih dari 9,4 ton, tapi harus membayar bea masuk sebesar 7,5%. Tarif rate kuota adalah kombinasi dari kuota impor dan tarif impor. Sekian dan terima kasih.